banget. Makanya saya pakai si ini dia tongkat atau kunci T untuk begal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman penghobi di luar sana yang merayakan. Nah, hari ini kebetulan karena hari libur, nah saatnya saya ingin melakukan maintenance juga di kolam saya. Nah, jadi ini maintenance minggu nih ya guys ya. Jadi kalau di kolam saya bagi dua nih untuk maintenance-nya atau untuk pemeliharaannya. Ya, jadi ada yang maintenance besar dan ada maintenance kecil. Maintenance besar itu apa? Yaitu di mana si media-media filter yang ada di chamber ini saya cuci ataupun saya bersihin. Nah, tapi kalau untuk maintenance kecil itu biasanya saya lakukan rutin tiap minggu. Itu cuman bermaksud untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang biasanya yang mengendap di bagian dasar chamber filter. Semenjak kolam ini running, saya sama sekali belum melakukan maintenance besar ya guys ya. Kenapa? Karena ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nih lihat di chamber filternya. Nah, seperti di filter mekanis aja untuk Curamed ini endapan lumpur belum begitu banyak sih menurut saya guys ya. Jadi bagi saya ini masih belum saatnya kita lakukan maintenance besar atau untuk pencucian media filter di bagian Curamednya. Nah, apalagi untuk di bagian media filter biologisnya, untuk tumpukan kotoran menurut saya ini masih sangat minim ya guys ya. Padahal ini udah running sekitar berapa bulan ya? Sekitar 3 atau 4 bulan. Ya, kalau dihitung dari sekarang ini semenjak running itu 3-4 bulan running efektifnya, tapi endapan lumpurnya belum begitu banyak ya, atau kotorannya belum begitu banyak guys ya. Jadi menurut saya ya udah belum saatnya kita cuci gitu. Jadi ya seperti biasa kita lakukan yang rutin-rutin aja. Nah, untuk kegiatan rutin saya biasanya hanya bersihin endapan lumpur yang ada di setiap chamber. Nah, jadi ini di chamber backwash atau chamber maintenance. Nah, di sini ada keran-keran yang biasanya terintegrasi ke semua chamber-chamber. Jadi untuk pembuangan semua di bagian paling dasar chamber itu masuknya ke sini guys, di chamber maintenance ataupun chamber backwash. Nah, seperti apa modelnya ini biar saya dekatkan kameranya biar kelihatan ya. Untuk tampilannya itu seperti ini guys. Nah, ini minta tolong kamera di shoot bagian chamber backwash, kelihatan guys sampai dasar ya. Harus pakai senter bentar-bentar biar teman-teman lihat. Sebentar, nyalain pakai senter dulu ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, jadi di bagian dasarnya itu, di sini ada beberapa keran-keran ini terintegrasi semua ke bagian-bagian yang ada di chamber-chamber di filter saya guys ya. Jadi ini chamber 1, chamber 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau untuk masalah kenapa saya menggunakan keran bukan menggunakan pipa yang dicabut-cabut seperti sistem filter-filter teman-teman pada umumnya, ya itu sebenarnya pilihan aja ya guys ya. Jadi tidak ada alasan tertentu yang sangat spesifik yang membuat saya memilih menggunakan keran. Jadi ya hanya lebih senang aja pakai keran gitu daripada yang dicabut-cabut. Walaupun ada beberapa teman-teman yang menyarankan bahwa lebih enak keran soalnya tinggal putar-putar. Katanya
resiko untuk rembers atau bocor-bocor halus katanya lebih minim gitu dibandingkan yang cabut-cabut. Tapi ada juga yang bilang, nah kalau yang keren katanya lebih gampang bocor halus malah. Nah tapi itu kan ya udahlah, pendapat-pendapat tersebut mana aja sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada yang haram dari keduanya. Jadi ya menurut teman-teman nyaman aja gitu. Nah saatnya kita maintenance-nya ya. Nah kalau saya biasanya untuk muter itu kan dalam banget, makanya saya pakai si ini dia tongkat atau kunci T untuk begal nih, tapi versi raksasanya guys. Nah seperti ini, jadi kita tinggal putar nih seperti ini. Saya pakai center lagi ya guys ya. Nah saya putar ya, jadi seperti ini aja. Wah tuh tinggal putar aja. Ini chamber 1. Nah ini dari, kalau chamber 1 nih guys ini. Nah ini chamber 1 ada. Nah ini kalau itu tadi integrasinya dari sini nih. Jadi jalur pipanya itu paling bawah, itu langsung masuk ke sini guys. Seperti itu. Oke, kemudian nah biasanya sambil saya drain bagian chamber 1 ataupun chamber 2 nanti, ini udah sambil saya nyalain juga nih guys untuk air masuknya nih. Jadi ini pipa input masuk. Nah tinggal saya putar gini. Nah air masuk nih di chamber pompa gitu untuk mengisi gitu untuk air yang baru. Nah ini yang air bersih, jadi air kotor itu keluarnya lewat sini seperti itu. Nah jadi ini dekatin lagi kameranya. Jadi ini setelah misalnya keluar, ini saya drain nih di sini guys. Di sini ada pompa lagi yang akan nembak keluar ke gorong-gorong atau ke saluran pembuangan. Nah di sini nih naik sini itu ada pompa bagian dasar. Ada pompa bagian dasar itu nembak masuk ke sini untuk ditembakkan ke gorong-gorong ataupun jaluran pembuangan atau saluran pembuangan seperti itu. Nah kemudian saya lanjut untuk di chamber sini aja deh. Nah ini udah chamber 1 tadi. Nah sekarang chamber kedua. Nah ini tinggal sama prosesnya seperti itu. Aroma amoniaknya kecium banget ya guys ya. Tahun depan kotorannya. Nah kalau yang itu tadi chamber kedua, yang ini nih guys, yang di chamber MBBR. Nah di chamber MBBR ini, aduh ini slow banget ya guys ya. Untuk pressure dari aeratornya ini udah mulai slow nih guys nih. Saja kayaknya kita ganti nih aeratornya nih guys. Saat ini saya pakai ini nih. Kelihatan nggak ya di situ? Tuh, saya pakai ini LP60. Udah makin slow kayaknya, udah memasuki usia senja guys ya, si aeratornya makanya makin slow. Nah jadi mungkin teman-teman ada rekomendasi mungkin brand ataupun tipe aerator yang sekiranya mungkin cocok buat saya, baik itu dari sisi kualitas pressure-nya atau power pressure-nya, ataupun kemudian dari sisi watt-nya pastinya, atau penggunaan dayanya, dan juga yang terakhir pasti dari sisi harga. Kalau ada teman-teman mungkin sekiranya yang bisa direkomendasikan, nanti bantu tolong ditulis di kolom komentar ya guys ya. Seperti itu. Oke, ini kita tutup lagi. Ini paling untuk si proses untuk ngedrain untuk chamber 1 chamber 2 ya 2-3 menit per chamber udah cukup sih. Itu udah berapa liter keluar tuh. Nah kemudian setelah itu ini sambil saya balikin dulu deh si tongkat ajaibnya nih. Nah sambil diisi, nah ini sambil ngisi nih guys ya di chamber pompa untuk pengisian air baru. Ini kelihatan nggak ya? Kesut nggak, bisa kesut nggak ya kamera nih, ada di bawah sini nih. Kelihatan. Nah ini tutup pengisiannya nih. Ini isi.
Nah, sambil kita isi untuk merefill lagi air yang baru. Nah, kemarin saya sempat lihat video salah satu penghobi panutan saya, yaitu Om Pado Ivan. Itu di kolamnya beliau menggunakan Nature Booster ini untuk di kolamnya. Katanya sih ini bagus untuk clarity atau kejernihan kolam, tapi kalau untuk clarity sepertinya untuk saat ini antara butuh nggak butuh gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga untuk clarity-nya, menurut saya ini sejauh ini saya cukup puas sih untuk clarity-nya, clarity yang ada di kolam saya. Kemudian selain itu juga ini fungsinya katanya bisa juga untuk menambah kalsium yang mungkin dibutuhkan untuk ikan untuk pertumbuhannya gitu kan. Ya biasanya kan kalau kalsium jatuhnya kan larinya itu ke pembentukan tulang gitu ya, jadi bagus untuk pembentukan tulang. Nah itu pasti saya butuhin kali itu tuh. Kemudian juga katanya ini kalau di tulisannya sih di sini untuk meningkatkan skin quality seperti itu, sama untuk naikin nafsu makan. Nah itu saya butuhin kalau untuk naikin skin quality-nya, dan juga untuk pertumbuhannya itu saya pasti butuhin. Nah, tapi kalau untuk pembutihannya sendiri kan ini nggak bisa kayak simsalabim abrakadabra gitu. Tiba-tiba besok langsung udah lihat pertumbuhannya, terus skin quality-nya langsung mendadak bagus, nggak gitu guys untuk cara kerjanya. Jadi tetap ini bertahap, pasti ini akan butuh waktu untuk pembuktian apakah ini benar-benar bagus untuk skin quality dan juga bagus untuk pertumbuhan ikannya. Makanya ini udah saya beli beberapa bungkus guys ya. Ini kita buka dulu ya. Nah, tuh seperti ini nih. Nah ini. So, di sini deh soalnya mau tuang di chamber pompa nih. Seperti clay nih. Halus. Ya teksturnya halus guys, seperti ini nih. Ya mirip clay bubuk-bubuk gitulah, clay bubuk gitu guys. Nah jadi dituangkan aja guys setelah kita lakukan backwash. Kenapa kita tuangkan setelah backwash? Nah iya biar si Nature Booster-nya bisa tahan guys. Kalau misalnya kita tuangkan dulu habis itu kita backwash, ya hilang kan si Nature Booster-nya. Makanya kita tuangkan setelah backwash dulu. Jadi kita backwash dulu baru deh kita tuangkan gitu. Nah tapi sepertinya kayaknya saya harus bagi aja kali guys ya. Jadi ada di bagian chamber pompa. Walaupun sebenarnya dianjurkan itu di chamber pompa ya. Kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman-teman yang biasa menggunakan Nature Booster ini, katanya sebaiknya di chamber pompa. Tapi kalau saya sih rasanya biar nggak begitu langsung membuat si air kolam utamanya itu langsung berubah. Sepertinya saya better tuangkan juga deh di chamber pertama guys. Jadi sempat kesaring sedikit demi sedikit di beberapa chamber sebelum masuk lagi ke kolam utama. Nah ini saya improvisasi aja guys ya. Ini kita matikan dulu, udah full. Nah kita habiskan di sini guys ya. Oke. Seperti itu. Oke. Saya udah beli beberapa bungkus ya guys ya. Jadi ini untuk mengecek atau menguji dalam jangka panjang ya, biar benar-benar kita bisa tahu sejauh mana perkembangan setelah menggunakan Nature Booster ini. Nah seperti itu. Kita udah beli beberapa nih, 1, 2, 3 ya 10 pieces lah kita beli guys ya, untuk benar-benar kita tes realnya seperti apa nanti hasilnya. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi ataupun tambahan pertimbangan buat teman-teman di rumah untuk mungkin meningkatkan kualitas keepingan teman-teman di rumah. Sambil kita lihat nanti perkembangan seperti apa, kita nanti akan tetap update. Ini juga di kolam udah mulai sedikit keruh setelah dituangkan. Ini udah mulai berubah warnanya.
Oke guys, mungkin itu aja dari saya untuk proses back cost maintenance kecil di kolam saya yang saya lakukan rutin setiap minggunya. Jadi nggak begitu ribet, simple aja, cukup buka keran, kemudian habis itu tinggal kita isi air yang baru, kemudian saya tambahkan nature booster atau untuk semacam clay gitu untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan kualitas skin dari ikan koi yang ada di kolam saya. Ini sambil saya tunggu juga sampai air kolamnya ini jernih, ini baru sekitar 20-30 menit. Terima kasih udah nonton, semoga sehat selalu dan kaya raya.